Tips hemat agar tak menyesal di hari tua. Ketika masih muda, semua masih memiliki harapan mau menjalani hidup yang seperti apa di hari tua. Apalagi untuk menjadi tetap sehat, semangat dan sejahtera serta bahagia bersama keluarga. Maka diperlukan mengelola keuangan dan kesehatan untuk masa depan sejak sekarang. Tetapi banyak juga orang yang sudah tua hidupnya sengsara, sakit-sakitan, tidak bahagia dan penuh penyesalan. Lantas, apa saja penyesalan yang baru disadari dan dirasakan setelah menjadi tua? Nomor 1. Sakit-sakitan, banyak keluar uang, kurang bisa menikmati hidup. Banyak orang yang sudah tua akhirnya menyesal kenapa ketika muda tidak hidup sehat, makan berlebihan, pesta sampai pagi, banyak minum alkohol dan merokok hingga jarang olahraga. Akhirnya di hari tua jadi sakit-sakitan. Kalau sudah sakit akhirnya makan tabungan karena banyak pengeluaran. Nomor 2. Tidak punya tabungan dana pensiun dan investasi. Banyak orang yang juga menyesal karena tidak punya tabungan dana pensiun dan investasi. Akhirnya, mereka tidak punya penghasilan pasif untuk hidup sehari-hari. Padahal sudah tidak aktif bekerja. Hidup jadi susah dan perlu bantuan orang lain. Sedihnya lagi jika bergantung pada anak, dan anak akhirnya jadi generasi sandwich. Padahal kita ingin anak cucu hidup bahagia. Nomor 3. Tidak punya keahlian yang berguna. Di usia tua sangat penting untuk merasa dibutuhkan oleh orang lain. Terlebih ketika dulu memiliki kedudukan, kekuasaan dan dibutuhkan orang. Lalu di usia tua merasa kehilangan power, tidak berguna dan merasa tidak dibutuhkan. Nomor 4. Di usia tua, banyak teman sudah meninggal dan keluarga hidup terpisah. Kesepian ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka. Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai, lansia lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, hidup sendirian juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan di rumah, seperti jatuh, yang bisa berakibat fatal jika tidak ada yang segera menolong. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk lebih memperhatikan kesejahteraan lansia, termasuk memberikan dukungan emosional dan sosial yang mereka butuhkan. Upaya seperti program komunitas, kunjungan rutin dari keluarga, dan layanan dukungan profesional dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan kualitas hidup para lansia. Nomor 5. Dulu tidak punya waktu buat keluarga, sekarang keluarga tidak punya waktu untuk kita. Sewaktu masih aktif bekerja, kita tidak punya waktu untuk keluarga. Kini, anak dan keluarga jadi tidak merasa perlu meluangkan waktu untuk kita. Padahal, kita sangat butuh kehadiran mereka. Sehingga, hal yang harus kita lakukan demi terhindar dari penyesalan ini adalah: Nomor 1. Jaga pola hidup sehat. Coba evaluasi sudah sehat atau belum, jika belum langsung perbaiki sekarang. Rajin-rajinlah periksa kondisi kesehatan. Kemudian, untuk proteksi kita harus punya asuransi kesehatan. Jaga pola hidup sehat. Coba evaluasi sudah sehat atau belum, jika belum langsung perbaiki sekarang. Rajin-rajinlah periksa kondisi kesehatan. Kemudian, untuk proteksi kita harus punya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan finansial jika terjadi penyakit atau kecelakaan yang membutuhkan perawatan medis. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kita tidak perlu khawatir tentang biaya medis yang tinggi, sehingga bisa fokus pada pemulihan. Selain itu, asuransi kesehatan juga seringkali mencakup pemeriksaan rutin dan tindakan pencegahan, yang dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini sebelum menjadi lebih serius. Dengan demikian, memiliki asuransi kesehatan adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan jangka panjang kita, dan memberikan rasa tenang dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Nomor 2. Disiplin alokasi keuangan dan diversifikasi. Kondisi ekonomi sewaktu-waktu bisa tak terduga, sehingga harus diversifikasi dalam jenis investasi. Jangan hanya pada investasi keuangan, investasi juga pada properti dan usaha lainnya. Kemudian, ambil proteksi karena bisa saja terkena musibah sehingga penghasilan berkurang atau bahkan hilang. Dengan proteksi, maka investasi bisa lebih aman.
Percaya dengan ungkapan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit? Anda bisa mencobanya. Sisihkan uang setiap hari, besarannya bebas. Mau 5.000 atau 10.000, simpan di amplop, dompet, celengan atau mungkin botol. Upayakan lakukan hal ini setiap hari. Saat menjelang akhir bulan, berapapun jumlah uang yang terkumpul, akan membantu Anda bertahan sambil menunggu gajian. Lumayan kan, jika punya simpanan beberapa ratus ribu rupiah yang bisa diandalkan saat tanggal tua? Jika akhir bulan keuangan Anda masih aman, biarkan saja uang tabungan ini, jangan diutak-atik. Siapa tahu bisa menjadi penyelamat Anda di bulan berikutnya. Nomor 3. Jalankan kebiasaan orang pintar. Carilah ilmu dan kemampuan yang berguna. Banyak ilmu yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata berguna bagi orang banyak. Sehingga ketika kita sudah tua, kita masih punya ilmu yang dibutuhkan orang lain. Jalankan kebiasaan orang pintar. Carilah ilmu dan kemampuan yang berguna. Banyak ilmu yang kelihatannya sederhana tetapi ternyata berguna bagi orang banyak. Sehingga ketika kita sudah tua, kita masih punya ilmu yang dibutuhkan orang lain. Dengan demikian, kita dapat terus berkontribusi pada masyarakat, bahkan di usia senja. Belajar sepanjang hayat juga menjaga otak kita tetap aktif dan tajam, yang dapat membantu mencegah penurunan kognitif. Selain itu, memiliki keahlian yang relevan dapat memberikan peluang untuk tetap terlibat dalam aktivitas sosial dan profesional, baik melalui pekerjaan paruh waktu, konsultasi, atau kegiatan sukarela. Dengan terus memperkaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan bantuan bagi generasi yang lebih muda. Ini menciptakan rasa tujuan dan makna yang mendalam di usia tua, menjaga kita tetap aktif, terhubung, dan dihargai dalam komunitas. Nomor 4. Gabung komunitas orang-orang baik. Cari silaturahmi dengan orang-orang yang punya prinsip hidup atau pandangan hidup yang serupa dengan kita. Bila mau jadi orang baik, maka gabunglah dengan orang baik lainnya. Untuk bisa saling tolong-menolong jika ada yang terkena musibah. Gabung komunitas orang-orang baik. Cari silaturahmi dengan orang-orang yang punya prinsip hidup atau pandangan hidup yang serupa dengan kita. Bila mau jadi orang baik, maka gabunglah dengan orang baik lainnya. Untuk bisa saling tolong-menolong jika ada yang terkena musibah. Bergabung dengan komunitas semacam ini juga dapat memberikan dukungan emosional dan moral yang sangat berharga dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, berada di lingkungan yang positif dapat menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Komunitas yang baik juga mendorong kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri. Dengan demikian, kita membangun jaringan sosial yang kuat, memperluas wawasan, dan menciptakan hubungan yang saling mendukung. Akhirnya, kebersamaan ini memberikan rasa aman dan nyaman karena kita tahu ada orang-orang baik di sekitar kita yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Nomor 5. Siapkan warisan dan wakaf. Wariskanlah ilmu, karakter dan nama baik untuk anak-anakmu. Bila kita diberi karunia harta, di samping dibagikan sebagai warisan kepada keluarga, cobalah alokasikan untuk wakaf yang produktif sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Siapkan warisan dan wakaf. Wariskanlah ilmu, karakter, dan nama baik untuk anak-anakmu. Bila kita diberi karunia harta, selain dibagikan sebagai warisan kepada keluarga, cobalah alokasikan untuk wakaf yang produktif sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Warisan berupa ilmu dan karakter akan memberikan bekal yang tak ternilai bagi anak-anak untuk menghadapi kehidupan dengan bijak dan berintegritas. Nama baik yang kita jaga selama hidup akan menjadi teladan dan kebanggaan bagi generasi selanjutnya. Selain itu, alokasi harta untuk wakaf produktif seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, atau proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat akan memberikan manfaat jangka panjang yang terus berlanjut bahkan setelah kita tiada. Wakaf produktif ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Dengan demikian, kita tidak hanya meninggalkan warisan materi, tetapi juga warisan kebaikan yang berdampak luas dan berkelanjutan.
Mengelola harta dengan bijak dan berbagi melalui wakaf mencerminkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan komitmen untuk berkontribusi positif terhadap sesama. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak dan generasi penerus tentang pentingnya berbagi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Dengan mempersiapkan warisan dan wakaf, kita memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang kita junjung tinggi terus hidup dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nomor 6. Irit, bukan pelit. Mulailah belajar irit. Tetapi, irit bukan berarti pelit. Strategi irit ini juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Misalnya, kurang-kurangi belanja online barang yang tak diperlukan. Atau biasakan membawa bekal setiap hari agar pengeluaran untuk jajan bisa dikurangi. Tahan keinginan berbelanja saat midnight sale Ramadan. Bukan berarti tak jajan sama sekali, tetapi jika budgetnya bisa dikurangi, sisihkan uang yang bisa Anda hemat sebagai dana darurat, yakni tabungan khusus untuk kebutuhan mendesak. Nomor 7. Hindari utang. Jangan sampai berutang dalam kondisi terdesak. Karena berutang akan menambah beban keuangan Anda di kemudian hari. Bagaimana mengantisipasinya? Anda sudah mulai harus berpikir untuk berinvestasi yang bisa Anda cairkan sewaktu-waktu saat membutuhkannya. Salah satu pilihan yang bisa Anda jajaki adalah reksadana. Keuntungan yang didapatkan bisa lebih besar daripada deposito, dan jika mengikutinya hingga jatuh tempo, Anda akan mendapatkan imbal balik hingga 100%. Pelajari produk reksadana Afrist yang dikeluarkan Afrist Asset Management.